Harapan Inter Milan untuk memboyong Joao Cancelo kian meredup. Menurut informasi terbaru yang diungkapkan Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, Barcelona disebut telah mengakhiri masa pertimbangan terkait perekrutan bek asal Portugal tersebut dan mulai mengambil langkah konkret dalam negosiasi. Klub asal Catalunya itu dilaporkan telah mengajukan penawaran perdana kepada Al Hilal yang mendapat respons positif dari sang pemain. Cancelo sendiri sejak awal memang memprioritaskan kepindahan ke Barcelona, bahkan rela menunggu sinyal resmi dari pihak Blaugrana sebelum memberikan jawaban kepada Inter. Sinyal yang dinantikan itu kini telah tiba. Joao Cancelo hanya tinggal menunggu kesepakatan antara Barcelona dan Al Hilal tercapai agar transfernya bisa terwujud. Sementara itu, Inter Milan harus puas berada di posisi pengamat, dengan peluang yang semakin mengecil dan hanya menjadi opsi sekunder dalam benak mantan pemain Manchester City tersebut. Lautaro Martinez kembali tampil sebagai pembeda saat Inter Milan menjamu Bolonya di San Siro. Kapten Nerazzurri itu menjadi motor kemenangan timnya lewat assist untuk gol pembuka yang dicetak Piotr Zielinski sebelum menutup penampilan gemilangnya dengan sundulan tajam yang menghasilkan gol kedua. Performa Lautaro dalam laga tersebut benar-benar impresif. Ia menuntaskan pertandingan dengan 6 percobaan tembakan, mencatatkan nilai expected goals sebesar 1,31, serta menciptakan 4 peluang emas. Kontribusi menyeluruh itu menegaskan perannya sebagai pemimpin di lini depan Inter. Gol tersebut merupakan gol ke-10 Lautaro di Serie A musim ini dan yang ke-14 di semua kompetisi. Penyerang asal Argentina itu semakin kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak Serie A. Ia juga sedang berada dalam tren luar biasa dengan selalu mencetak gol dalam 5 laga liga terakhir, total 6 gol dalam 5 pertandingan. Sebuah catatan yang sebelumnya juga ia torehkan pada periode Desember 2023 hingga Januari 2024. Dengan kembali mencapai 2 digit gol di liga, Lautaro menorehkan pencapaian bersejarah lainnya bersama Inter. Dalam sejarah klub, hanya Alessandro Altobelli, 8 musim, serta Giuseppe Meazza dan Benito Lorenzi, masing-masing 9 musim, yang mencatat lebih banyak musim dengan minimal 10 gol di Serie A bersama Nerazzurri. Kini, Lautaro telah mengoleksi 167 gol bersama Inter di semua kompetisi. Ia hanya terpaut 4 gol dari Roberto Boninsegna, 171 gol, dalam daftar 3 besar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Tak hanya itu, dengan total 125 gol di Serie A, Lautaro juga menyamai rekor Gonzalo Higuain sebagai pencetak gol terbanyak keempat asal Argentina dalam sejarah kompetisi tersebut. Rekor demi rekor terus ia pecahkan. Lautaro menjadi pemain Inter pertama yang mencetak setidaknya 1 gol dalam 5 laga kandang beruntun melawan lawan yang sama di era 3 poin untuk kemenangan. Ia juga menjadi pemain pertama di Serie A yang mencapai catatan tersebut sejak Paulo Dybala yang melakukannya 6 kali melawan Milan antara 2015 hingga 2019. Sejak debutnya di Serie A pada musim 2018-2019, Lautaro tercatat sebagai pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak yang diwarnai minimal 1 gol dan 1 assist di kompetisi tertinggi Italia, dengan total 16 laga. Inter Milan belum melepas bidikan mereka terhadap Branimir Mlasic, bek muda berusia 18 tahun milik Hajduk Split. Nerazzurri terus menunjukkan ketertarikan serius terhadap talenta asal Kroasia tersebut dan masih berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Menurut laporan Fabrizio Romano, proses kontak antara Inter dan Hajduk Split berjalan dengan baik, terutama di level antar klub. Sementara itu, Mlasic masih mempertimbangkan langkah terbaik untuk masa depannya sebelum mengambil keputusan final. Matteo Moretto menambahkan bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada kontak lanjutan antara pihak Inter dan sang pemain. Inter disebut sebagai klub yang paling agresif dalam upaya merekrut Mlasic, bahkan lebih konkret dibandingkan Barcelona yang sejauh ini baru sebatas meminta informasi awal tanpa melangkah lebih jauh. Situasi ini menempatkan Inter dalam posisi yang cukup menguntungkan, meski keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain muda yang tengah menimbang peluang terbaik untuk perkembangan karirnya ke depan.
Galatasaray terus meningkatkan tekanan dalam upaya merekrut Davide Fratesi dari Inter Milan. Menurut laporan gianlucadimarzio.com, dalam beberapa jam terakhir telah terjadi kontak baru antara pihak klub Turki dan kubu sang pemain. Galatasaray bertekad membawa Fratesi ke Istanbul dan telah menyiapkan tawaran kontrak bernilai besar untuk meyakinkan gelandang timnas Italia tersebut. Fratesi sendiri dikabarkan telah membuka peluang untuk hengkang ke Galatasaray. Situasi ini membuat negosiasi berpotensi mengalami percepatan dalam waktu dekat. Meski demikian, kesepakatan dengan Inter masih perlu dirampungkan. Pihak Nerazzurri disebut telah membuka opsi transfer dengan formula pinjaman berbayar disertai kewajiban pembelian permanen dengan syarat yang relatif mudah dicapai. Piotr Zielinski menjadi sosok penentu dalam laga Inter Milan melawan Bologna. Gelandang asal Polandia itu membuka keunggulan Nerazzurri lewat sepakan keras kaki kiri dari luar kotak penalti. Sebuah gol yang menegaskan kualitasnya sebagai spesialis tembakan jarak jauh. Sejak mencetak gol pertamanya di Serie A pada musim 2015-2016, Zielinski tercatat sebagai salah satu dari hanya 3 gelandang yang masih aktif di kompetisi tersebut dengan torehan lebih dari 15 gol dari luar kotak penalti. Hingga kini, ia telah mengoleksi 16 gol jarak jauh, hanya kalah dari Hakan Çalhanoğlu dan Malinovski yang masing-masing mencatat 19 gol dalam periode yang sama. Tak hanya itu, Zielinski juga menorehkan rekor konsistensi di level Eropa. Ia menjadi salah satu dari 3 gelandang yang mampu mencetak lebih dari 1 gol di setiap musim dalam 11 musim terakhir sejak 2015-2016 di 5 liga top Eropa. 2 nama lain yang berada dalam daftar elit tersebut adalah Hakan Çalhanoğlu dan Kevin De Bruyne. Catatan ini semakin menegaskan peran penting Zielinski di lini tengah Inter, sekaligus memperlihatkan level kualitas dan kontinuitas yang membuatnya sejajar dengan para gelandang terbaik Eropa. Setelah sempat menerima permintaan informasi dari Napoli jelang pergantian tahun, nama Dodo kini berpotensi masuk dalam radar Inter Milan. Nerazzurri dalam beberapa jam terakhir menyadari harus mengubur rencana memperkuat sisi kanan dengan Joao Cancelo yang kian dekat untuk bergabung dengan Barcelona. Menurut jurnalis Matteo Moretto, perkembangan terbaru menyebutkan bahwa Fiorentina sudah mengetahui kemungkinan Inter akan melakukan pendekatan dalam beberapa hari ke depan untuk mendatangkan bek kanan asal Brasil tersebut. Hingga saat ini belum ada kontak resmi antara kedua klub, namun opsi Dodo mulai dipertimbangkan sebagai ide pasar yang patut diawasi. Meski demikian, potensi transfer ini masih bergantung pada sikap Fiorentina. Seperti diungkapkan Fabrizio Romano, peluang klub berjuluk La Viola melepas Dodo dinilai cukup sulit, terutama dengan Fabio Paratici yang kini memegang kendali dalam pengambilan keputusan. Situasi ini membuat Inter harus bersabar sembari memantau apakah peluang konkret benar-benar terbuka di bursa transfer Januari. Hellas Verona dikabarkan terbuka untuk melepas Giovane pada bursa transfer saat ini apabila menerima tawaran di kisaran 15 juta euro. Penyerang asal Brasil kelahiran 2003 tersebut sempat dikaitkan dengan Inter Milan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut laporan Sky Sport, minat terhadap Giovane datang dari sejumlah klub Serie A. AS Roma dan Atalanta disebut sudah memantau situasi sang pemain secara serius, sementara Lazio juga telah meminta informasi awal. Namun, karakteristik Giovane dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan profil yang diinginkan Maurizio Sarri untuk menggantikan Castellanos. Dengan sikap Verona yang tidak menutup pintu penjualan dan ketertarikan dari beberapa klub papan atas Italia, masa depan Giovane berpotensi menjadi salah satu topik hangat di bursa transfer musim dingin, termasuk kemungkinan munculnya kembali Inter dalam persaingan apabila situasi berkembang. Lele
Lele Adani memberikan pandangannya soal momen positif yang sedang dijalani Piotr Zielinski bersama Inter Milan. Dalam program Viva el Football, mantan bek timnas Italia itu menilai Zielinski sebagai gambaran sempurna gelandang modern, usai menjadi pencetak gol pembuka dalam kemenangan meyakinkan Inter atas Bolonya. Jika Anda meminta Zielinski untuk menggambarkan gelandang modern, kemungkinan besar dia akan menggambarkan dirinya sendiri, ujar Adani. Dia bisa menggunakan kedua kaki, bermain di semua peran, dan mampu berkolaborasi dengan semua lini. Dia harus meninggalkan masa lalu dan menemukan kontinuitas di masa kini. Kami sudah berharap sejak musim lalu dia menjadi starter menggantikan Mkhitaryan karena dia adalah penerus alaminya, apalagi didatangkan dengan status bebas transfer. Kini dia kembali ke level tertinggi di dalam kolektif tim yang bermain sangat baik. Tak hanya memuji Zielinski, Adani juga menyinggung situasi berbeda yang dialami Davide Fratesi yang belakangan justru tersisih dari proyek pelatih Christian Chibu. Menurutnya, kontribusi Fratesi untuk Inter tidak bisa dipandang sebelah mata. Mengesampingkan urusan bursa transfer, seberapa besar ruang yang sebenarnya pantas didapatkan Davide Fratesi di lini tengah ini? Lanjut Adani. Dia sudah memberikan banyak hal untuk Inter, mencetak gol penting melawan Bayern dan Barcelona musim lalu, serta berkontribusi besar untuk tim nasional Italia. Namun, di dalam komposisi gelandang seperti ini, di mana Anda akan menempatkannya? Antonio Cassano turut angkat bicara mengenai situasi Inter Milan usai kemenangan meyakinkan atas Bolonya. Dalam program Viva el Football, mantan penyerang timnas Italia itu menyampaikan pandangannya secara lugas, khususnya terkait Piotr Zielinski dan Davide Fratesi. Cassano menilai Fratesi seharusnya sudah meninggalkan Inter sejak musim panas lalu. Fratesi, sudah benar jika dia pergi musim panas lalu. Di era Inzaghi dia dihancurkan, tidak pernah benar-benar dipertimbangkan, ujar Cassano. Meski demikian, ia tetap memberikan apresiasi terhadap sikap profesional sang gelandang. Saya menghormati Fratesi, dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu bisa mencetak 6 hingga 7 gol tanpa banyak bicara. Sebaliknya, Cassano memberikan pujian tinggi kepada Zielinski yang dinilainya wajib menjadi pilihan utama jika mampu mempertahankan performa seperti saat ini. Zielinski, jika dia bermain seperti ini, dia harus selalu dimainkan. Dia adalah De Bruyne versi yang sedikit di bawah. Kualitasnya luar biasa, dia bisa melakukan segalanya dalam menginterpretasikan peran gelandang, tegasnya. Cassano juga menekankan pentingnya kontinuitas bermain bagi Fratesi, terutama demi kepentingan karir dan peluangnya di tim nasional Italia. Fratesi butuh menit bermain secara konsisten untuk kebaikannya sendiri dan juga dengan mempertimbangkan timnas, lanjutnya. Bahkan menurut Cassano, Fratesi bisa sangat berguna jika bermain di klub lain. Di Juventus, dia bisa melakukan apa yang dulu dilakukan Perota. Nicola Ventola menyoroti peran besar pelatih Christian Chivu dalam performa apik Piotr Zielinski bersama Inter Milan. Dalam program Viva el Football, Ventola menilai kebangkitan gelandang asal Polandia itu tidak lepas dari pendekatan kepelatihan yang lebih meritokratis. Pujian atas performa Zielinski adalah milik pelatih. Jika suatu hari saya menjadi pelatih, saya ingin seperti Chivu karena dia adalah manajer yang meritokratis, ujar Ventola. Ia juga menyinggung metode yang diterapkan Simone Inzaghi di masa lalu. Kelemahan Inzaghi adalah selalu memainkan 3 gelandang yang sama. Secara mental, Zielinski terdampak oleh pengelolaan seperti itu. Musim ini, begitu dia mendapat kesempatan, langsung terjadi klik. Di sisi lain, Ventola menyoroti situasi berbeda yang dialami Davide Fratesi. Gelandang timnas Italia tersebut disebut hampir tidak mendapatkan ruang di bawah arahan Chivu, sesuatu yang menurut Ventola membuat masa depannya di Inter patut dipertanyakan. Saya menempatkannya di urutan terakhir dalam hierarki lini tengah. Dia harus pergi karena saya tidak melihatnya sebagai pemain inti dengan gaya bermain Inter saat ini, tegas Ventola. Saya menyukainya sebagai pemain, tetapi sejak awal saya sudah berpikir bahwa dia seharusnya pergi sejak musim panas.
Alessandro Spilo Altobelli angkat bicara mengenai kemungkinan Lautaro Martinez menyamai bahkan melampaui catatan golnya bersama Inter Milan. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, legenda Nerazzurri itu optimis sang kapten akan segera mengejarnya di daftar pencetak gol sepanjang masa klub. Itu akan terjadi. Dia akan menyusul saya dan untungnya begitu, ujar Altobelli. Semoga saja dia selalu sehat, karena saat fit, dia melihat gawang seperti tidak ada pemain lain. Dan semoga dia tidak pernah meninggalkan Inter, tidak seperti banyak pemain lain, karena dia berbeda. Dia pantas mendapatkan semua kebahagiaan. Saya tidak mendoakan 200 gol untuknya, tapi 400 gol. Altobelli menilai Lautaro masih memiliki ruang untuk berkembang. Saya rasa ini belum momen terbaiknya. Di kesempatan lain dia pernah lebih mematikan dan masih bisa berkembang lagi. Sederhananya, dia tidak punya batas. Kami bermain di era yang berbeda, tapi kami sama-sama tahu cara berbicara dengan bola dan mencetak gol. Dulu saya bermain tanpa VAR, dan dengan 15 gol saja sudah bisa jadi capocannoniere. Menurut Altobelli, Lautaro sudah lama berada di level elit dunia. Dia sudah termasuk yang terbaik di dunia, bukan hanya di Serie A. Mari berhitung, dia berusia 28 tahun dan jika bertahan di Inter hingga 34 tahun, berarti masih 6 musim lagi. Dia bisa mencetak 100 gol tambahan, bahkan rekor besar Giuseppe Meazza bukan sesuatu yang mustahil. Altobelli juga menyoroti peran kolektif Lautaro di dalam tim. Satu-satunya pemain Inter yang cocok dengan siapapun adalah Lautaro. Dia punya kemampuan langka untuk beradaptasi dan membuat rekan-rekannya bermain lebih baik. Wajar jika dia dan Thuram terlihat lebih klop karena mereka saling memahami. Dulu saya juga sering dituduh hanya mengoper ke Becalosi, padahal karena kami saling tahu segalanya. Soal aspek yang masih bisa ditingkatkan, Altobelli menyebut dribble. Kita bicara tentang penyerang yang sudah matang, tapi saya akan melatihnya sedikit lebih banyak soal dribble. Melewati lawan dengan kecepatan itu satu hal, menipu lawan di kotak penalti itu hal lain. Nasihat saya, pertahankan kepala tetap dingin dan cinta yang hangat ini untuk Inter. Roberto Boninsegna angkat bicara mengenai Lautaro Martinez dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. Legenda Inter itu membayangkan bagaimana dirinya dan Lautaro bisa bermain bersama seandainya tidak terpisah oleh perbedaan era, serta menilai karakter dan peran sang kapten Nerazzurri di dalam tim saat ini. Kami sebenarnya berbeda, sangat berbeda, sampai-sampai kami akan membentuk pasangan pencetak gol yang luar biasa, ujar Boninsegna. Lautaro, untuk mengekspresikan dirinya secara maksimal, membutuhkan penyerang lain di depannya atau di sampingnya. Lebih baik lagi di depannya, yang lebih banyak berada di kotak penalti. Dari situ dia bisa bergerak bebas dan tiba-tiba menusuk ke area berbahaya. Dibandingkan saya, dia jauh lebih dinamis, karena saya adalah penyerang kotak penalti murni. Itulah sebabnya saya yakin kami akan menjadi duet yang hebat. Boninsegna juga menyinggung pilihan Christian Cifu di lini depan Inter. Menurutnya, preferensi sang pelatih terhadap Marcus Thuram dibandingkan Pio Exposito dan Angge Ioanboni memiliki alasan yang jelas. Namun secara keseluruhan, ia menilai sektor serang Inter sebagai yang paling lengkap di Serie A. Boni sedang kita kenal lebih jauh, sementara Exposito sudah menunjukkan kualitas penting. Dia sudah menjadi alternatif yang sangat valid atau pelengkap yang bagus di lini serang. Lanjut Boninsegna. Berbicara kembali tentang Lautaro, Boninsegna menyadari bahwa posisinya di daftar pencetak gol sepanjang masa Inter kini semakin terancam. Namun hal itu justru disambutnya dengan positif. Saya sangat menyukainya. Saya menghargai semangat pengorbanannya dan dedikasinya untuk tim. Dia bukan bomber egois, selalu menempatkan kepentingan tim di atas segalanya. Karena itu dia adalah kapten yang sangat pantas. Boninsegna berharap Lautaro segera melampauinya dan mendekati catatan Alessandro Altobelli di daftar elit tersebut. Meski demikian, ia juga menegaskan pentingnya konteks statistik. Saya berharap dia segera melewati saya dan mendekati Altobelli, pencetak gol luar biasa lainnya bagi Inter. Namun perlu diingat, dalam daftar seperti ini harus selalu dilihat rasio gol per pertandingan. Saya bermain di liga dengan 30 laga per musim. Altobelli banyak bermain di era 18 tim dengan 34 pertandingan. Sementara pemain saat ini punya 38 laga. Itu juga bagian dari cerita.
Galatasaray dikabarkan tidak berniat menaikkan penawaran mereka untuk Davide Fratesi. Klub asal Turki itu hanya bersedia mengajukan skema peminjaman berbayar senilai 5 juta euro dengan opsi pembelian permanen di kisaran 30 juta euro. Formula tersebut sama persis dengan proposal yang sebelumnya diajukan Juventus kepada Inter Milan. Meski telah menerima tawaran gaji dari Galatasaray sebesar 5 juta euro per musim, 2 juta euro lebih tinggi dibandingkan yang saat ini ia terima di Inter, Fratesi disebut selalu memprioritaskan kepindahan ke Juventus. Hal ini membuka kembali peluang bagi Bianconeri untuk masuk lebih dalam ke dalam perburuan. Menurut laporan Tuttosport, Juventus belum menyerah dan berpotensi kembali mengajukan penawaran dengan melepas Azic dalam status pinjaman serta Miretti untuk memberi ruang bagi Fratesi. Langkah tersebut juga akan mendukung transformasi taktik Luciano Spalletti dari skema 3-4-2-1 menuju 4-2-3-1. Sementara itu, Tuttosport juga mengungkapkan bahwa Inter telah menolak kemungkinan memasukkan nama Gabriel Sara dalam negosiasi dengan Galatasaray. Penolakan tersebut didasari dua alasan utama. Inter hanya menginginkan pembayaran tunai dan untuk saat ini tidak berencana merekrut pengganti Fratesi jika sang gelandang benar-benar hengkang. Negosiasi antara Inter Milan dan Hajduk Split untuk mendatangkan bek muda Branimir Mladic disebut berada di jalur yang sangat positif. Menurut laporan Tuttosport, pembicaraan antara kedua klub berjalan baik dan semakin mendekati kesepakatan. Inter harus menghadapi persaingan dari Barcelona dalam perburuan bek berusia 18 tahun tersebut. Namun klub Nerazzurro berhasil menahan gempuran Blaugrana dan kini berada di posisi terdepan. Rencana Inter adalah mengamankan Mladic dengan nilai transfer sekitar 5,5 juta euro. Meski demikian, Inter tidak berniat langsung membawa Mladic ke Italia. Sesuai rencana, pemain muda asal Kroasia itu akan tetap bertahan di Hajduk Split hingga akhir musim sebagai bagian dari strategi pengembangan sebelum kemudian bergabung penuh dengan Nerazzurri di masa mendatang. Langkah ini menunjukkan fokus Inter pada investasi jangka panjang dengan mengamankan talenta muda potensial tanpa mengganggu proses pertumbuhan sang pemain di lingkungan yang sudah ia kenal. Parma masih memegang keunggulan dalam catatan pertemuan resmi melawan Inter Milan yang digelar di Stadion Ennio Tardini. Dari total 34 laga yang telah dimainkan sepanjang sejarah, tim tuan rumah mencatatkan 16 kemenangan, berbanding 10 kemenangan milik Inter, sementara 8 pertandingan lainnya berakhir imbang. Kemenangan terakhir Parma di kandang atas Inter terjadi pada 2 November 2014 saat tim Emilia-Romagna menang 2-0 lewat 2 gol De Ceglie. Sementara hasil imbang terakhir tercipta pada musim Serie A 2024-2025 dengan skor 2-2. Di sisi lain, kemenangan tandang terakhir Inter di Ennio Tardini terjadi pada Serie A musim 2020-2021 ketika Nerazzurri pulang dengan kemenangan 2-1. Statistik ini menegaskan bahwa laga di kandang Parma kerap menjadi ujian berat bagi Inter dalam perjalanan kedua tim di kompetisi domestik. Dalam beberapa jam terakhir, di Turki beredar kabar mengenai ketertarikan Besiktas terhadap pemain sayap kanan Inter Milan, Luis Enrique. Bahkan, rumor tersebut sempat menyebutkan bahwa telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, Sport Italia meluruskan informasi tersebut. Klub asal Turki itu memang sempat melakukan pendekatan awal, tetapi upaya tersebut langsung mendapat penolakan tegas dari Inter. Nerazzurri sama sekali tidak berniat membuka negosiasi untuk pemain asal Brasil tersebut. Sikap Inter dinilai wajar, mengingat Luis Enrique baru didatangkan pada bulan Juni lalu dari Olympique Marseille. Oleh karena itu, Inter menegaskan tidak akan melepas sang pemain dalam waktu dekat dan menutup pintu terhadap segala kemungkinan transfer. Davide Fratesi dipastikan tidak ikut dalam rombongan Inter Milan untuk laga tandang ke Parma yang akan digelar besok. Menurut laporan Sky Sport, gelandang Nerazzurri tersebut mengalami sedikit gangguan berupa kelelahan pada otot aduktor sehingga tidak dapat diturunkan pada pertandingan di Stadion Ennio Tardini.
Dengan absennya Fratesi, daftar pemain Inter yang belum bisa diturunkan bertambah, menyusul Matteo Darmian dan Andy Diouf. Meski demikian, kabar positif datang dari kondisi Darmian yang pada sesi latihan hari ini sudah menjalani sebagian besar program bersama tim. Sinyal optimis juga muncul terkait kondisi Darmian dan Diouf yang dinilai berpeluang kembali tersedia saat Inter menghadapi laga besar melawan Napoli pada pertandingan berikutnya.